kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terus menuai polemik dan menjadi sorotan publik. Perkembangan terbaru datang dari advokat Rasman Arief Nasution yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan sebuah surat resmi berisi protes. Dalam surat tersebut, Rasman meminta agar laporan yang dibuat Egy Sujana tidak disatukan dengan laporan yang dilayangkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Rasman menegaskan, dalam perkara ini, posisi Egy Sujana sejatinya berbeda dan tidak berada dalam satu kubu dengan Roy Suryo CS. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar pada objek yang dipermasalahkan. Roy Suryo CS mempersoalkan keabsahan ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada, sedangkan Egy Sujana hanya menyoroti ijazah SMA Jokowi. Dalam surat tersebut, kami meminta dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, kiranya sebagaimana preskon kami 3 minggu yang lalu di lokasi hotel, agar Bang Egy dibedakan. Itu kalimatnya dia, kalimat dengan Bang Egy juga tadi begitu beda. Dibedakan penanganan kasusnya dengan Bapak atau Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena sejatinya isi surat kami itu, karena sejatinya kasus Bang Egy berbeda dengan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa itu? Pertama, kembali saya sebutkan bahwa Pak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana, dia adalah kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Bapak Gus Nur. Dan kasus yang dipersoalkan adalah dugaan ijazah palsu, dalam hal ini ijazah SMA Bapak Jokowi, yang tempus deliknya juga berbeda. Tempusnya waktu itu tahun 2022. Lalu kemudian inkrah. Dan belakangan ini 2025 muncullah Mas Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Pak Aris Fadila dan kawan-kawan, ya, membuat pengaduan terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dalam hal ini S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Bang Egy itu hanya mendumaskan ijazah SMA berdasarkan gugatan di PN Jakarta Pusat. Tapi karena sudah berkekuatan hukum tetap, beliau tidak meneruskan. Karena itu sudah selesai. Tiba-tiba sekarang menggelinding menjadi bola liar tentang ijazah S1 Bapak Jokowi. Sehingga muncul buku Jokowi White Paper, muncul tudingan skripsi, muncul tudingan KKN, muncul tudingan teman sekuliah yang tidak ada, dan lain-lain. Dan hal ini sesungguhnya tidaklah sama dengan kasus Bang Egy. Dalam niatnya menyampaikan surat terbuka tersebut, Rasman Arief Nasution yang dikenal sebagai kerabat dekat Egy Sujana menegaskan bahwa pasal yang dikenakan terhadap Egy sejatinya tidak bisa disamakan dengan yang dialamatkan kepada Roy Suryo CS. Menurut Rasman, terdapat perbedaan substansi yang jelas antara laporan Egy dengan laporan pihak lainnya, sehingga penyatuan perkara justru berpotensi menimbulkan kerancuan hukum. Rasman juga menilai langkah kepolisian yang memasukkan nama Egy Sujana ke dalam daftar 12 orang terlapor yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah sebuah kekeliruan. Jadi tidak ada niat Bang Egy meninggalkan siapapun,
tidak ada ingin berpisah dengan siapapun, tapi karena dalam pasal yang ditujukan kepada Bang Egy disamaratakan semuanya dengan Pak Roy Suryo dan tim. Jadi ini sangat keliru. Nah, makanya kami hanya ingin memisahkan pasalnya, minta dipisahkan. Kenapa? Tempus delicti seperti yang disampaikan oleh Bang Rasman tadi, kemudian ada persona error in persona, yang juga tidak sesuai dengan pihak mereka. Nah, dalam hal ini jangan ada fitnah, keresahan dari Bang Egy Sujana dengan disamakan pasal yang dituangkan kepada beliau. Kemudian tiba-tiba Bang Rasman ingin bersikap untuk membela, itu nggak mungkin lah Bang Egy nolak. Jadi jangan ada menganggap kita ini pecah atau kita ini ada Bang Rasman seperti pahlawan kesiangan, juga tidak. Karena setelah saya lihat nih, saya datang ke sini melihat ini, apa yang dan surat itu sudah dibuat tanda terima. Apa yang dibuat untuk apa? Sebagai seorang sahabat, dan Bang Rasman ini dulu di kantor Bang Egy. Jadi saya sering menyampaikan ke Bang Rasman, kok abang diam saja. Jadi akhirnya dia mengambil momen untuk mencoba dengan cara dia, dengan narasi dia, untuk membela Bang Egy dalam memisahkan perkara ini dengan pasal-pasal yang dituangkan kepada beliau. Tak cukup sampai di situ, Rasman Arief Nasution juga menepis kabar yang menyebutkan jika Egy Sujana melarikan diri ke luar negeri setelah Polda Metro Jaya mengumumkan akan memeriksa sejumlah nama. Salah satunya ialah Egy Sujana yang disebut-sebut satu barisan dengan Roy Suryo CS. Rasman juga memastikan jika Egy Sujana tidak mangkir, apalagi kabur dari pemeriksaan. Melainkan, dirinya sedang berobat ke luar negeri, serta berencana menghadiri wisuda anaknya yang baru saja lulus kuliah. Bagi Rasman, penting memberitahukan ke publik mengenai kondisi dan keberadaan Egy Sujana, agar tidak ada lagi tudingan miring yang menjurus fitnah. Banyak ditafsirkan seolah-olah ini pura-pura, seolah-olah melarikan diri. Bang Egy tidak melarikan diri. Ada yang bertanya, oh Pak Egy itu pergi ke Amnesty Internasional, kan begitu. Dia ke Amnesty Internasional, pergi ke kedutaan besar. Bang Egy diminta tolongi. Nih ya, jangan lupa nih. Ketika mereka tahu bahwa Bang Egy akan berangkat ke UK setelah operasi di Penang, Bang Egy itu berangkat ke UK. Pertama, dia berangkat ke UK, ke Inggris, untuk menghadiri wisuda anaknya yang kelima. Karena itu saya di sini diminta dan atau bersepakat untuk meluruskan ini ke publik, kira-kira begitu. Dan memang kita sudah tahu beberapa bulan terakhir Bang Egy memang tidak di Indonesia. Dia datang sebentar berobat lagi, kira-kira begitu. Jadi saya sebagai perwakilan dari Bang Egy di Jakarta hari ini, insya Allah kita akan berupaya meluruskan ke publik, dan apa yang sudah beliau perjuangkan sudah selesai. Tentang Roy Suryo dan kawan-kawan, monggo silakan teruskan perjuangan Anda semua, dan semoga apa yang diperjuangkan itu bisa difaktakan. Dan sementara Bang Egy sekarang di samping perjuangan sudah selesai, maka beliau fokus ke perobatannya, di mana itu sangat mengkhawatirkan keluarga, sehingga Bang Egy tidak lagi diberi leluasa oleh keluarga untuk dia tidak fokus di kesehatan. Kami berharap lewat kesempatan ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Direktur Tindak Pidana Khusus atau Dircyber di Polda Metro Jaya, kalau itu masuk bagian dari
Cyber atau Baris Krim Mabes Polri, mohon kiranya untuk Bang Egy tidak dimasukkan dalam objek yang terperiksa dengan status saksi dan laporan Pak Jokowi yang sudah naik ke sini. Itu poin. Poin yang kedua, Bang Egy menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia.